Halo Sobat NVDN, kembali lagi bersama kami di channel NVDN Media. Nah, pada video tutorial kali ini, kami akan memberikan tutorial tentang cara menggunakan rumus absolut pada Microsoft Excel 2007. Nah, sebelum kita mulai ke video tutorialnya, kita perlu tahu apa sih yang dinamakan rumus absolut itu? Rumus absolut merupakan sebuah rumus di mana alamat sel dari rumus tersebut dikunci atau tidak dapat berubah alamatnya pada saat rumus di-copy ke samping maupun ke bawah. Nah, lalu kapan sih kita mulai menggunakan rumus absolut? Biasanya, rumus absolut digunakan pada saat nilai suatu sel tidak mungkin berubah dalam sebuah tabel. Nah, seperti itu. Nah, untuk rumus absolut sendiri atau absolut pada Excel itu memiliki 3 macam. Yang pertama ada absolut baris, yang kedua ada absolut kolom, dan yang ketiga ada absolut baris dan kolom, atau lebih mudahnya kita sebut saja absolut campuran. Nah, bisa Sobat NVDN perhatikan semuanya. Di sini saya sudah mempunyai 3 contoh penerapan atau 3 contoh soal yang menggunakan rumus absolut. Antara lain ada absolut baris, absolut kolom, dan juga ada absolut campuran. Kita akan mulai mengerjakannya satu persatu dengan cara menerapkan rumus absolut supaya Sobat NVDN semuanya paham. Kita akan mulai dengan rumus absolut baris. Sebentar, ini saya besarkan dulu supaya jelas. Nah, yang pertama absolut baris. Kita perlu tahu terlebih dahulu. Absolut baris biasanya digunakan jika rumus di-copy ke bawah atau ke baris. Sebelum selanjutnya, perlu diketahui juga ya, kalau kita tarik ke bawah, ini artinya baris. Tapi kalau kita tarik ke samping, ini artinya kolom. Nah, seperti itu. Karena di soal yang pertama ini menggunakan rumus absolut baris, di mana ada harga dan ada jumlah. Nah, untuk totalnya kan pasti ke bawah, maka menggunakan rumus absolut baris. Nah, absolutnya nanti akan mengunci jumlah harganya sejumlah 4.500. Di sini supaya paham Sobat NVDN, langsung saya praktekkan ya. Biasanya jika ada harga dan jika ada jumlah, maka totalnya pun didapatkan antara hasil kali antara jumlah harga dan jumlah barang yang dipesan. Misalkan di sini sama dengan, saya tuliskan saja kodenya, saya klik harga, lalu saya shift kali dan kalikan jumlah 5. Nah, jadi rumusnya sama dengan E7 dikali F7. Jika kita enter, maka hasilnya 22.500. Ini merupakan hasil perkalian antara 4.500 dan juga 5 atau jumlah barangnya 5. Nah, lalu biasanya jika kita ingin mempersingkatnya, kita akan menariknya ke bawah. Tetapi jika kita seperti ini tidak menggunakan rumus absolut, maka hasil di bawahnya pun akan menunjukkan angka 0. Artinya apa? Artinya pada kolom G8 sampai kolom G12 ini, kita hanya menambahkan atau mengkalikannya 7 dikalikan dengan kolom kosong. Artinya kita tidak mengunci. Nah, maka kita akan mengunci absolut pada yang harga 4.500 agar yang 7, 3, 4, 8, 6 ini juga sama mengalihkan yaitu 4.500 seperti itu. Kalau misalkan harganya ini sudah pasti. Nah, seperti itu ya Sobat NVDN, fungsi dari absolut yaitu untuk mengunci sel di mana suatu sel tersebut hasilnya sudah pasti. Nah, pada contoh kasus yang pertama ini kan 4.500 ini merupakan sel yang sudah pasti atau harganya pasti 4.500. Maka kita harus mengunci sel ini agar semua jumlahnya, jumlah 5, 7, 3, 4, 8, dan 6 ini semuanya terkalikan dengan harga 4.500 seperti itu. Karena harga 4.500 ini merupakan sel yang sudah dikunci atau sudah yang tetap seperti itu. Nah, yang pertama kita akan menggunakan rumus absolut baris. Nah, absolut baris untuk rumus absolut itu menggunakan yang namanya lambang dolar. Nah, lambang dolar itu biasanya kita menggunakan klik shift dan juga tekan tombol 4. Nah, ini merupakan lambang dolar atau lambang absolut. Kalau kita ingin menggunakan lambang absolut, ingat harus menggunakan lambang dolar seperti ini. Yang pertama, kalau untuk menggunakan absolut baris, itu lambang dolarnya itu berada di tengah antara kolom dan baris. Di sini saya langsung contohkan saja, tuliskan saja dulu sama dengan, sebentar, sama dengan. Nah, lalu kita kalikan dengan 4.500 ini. Nah, di tengah-tengah E7 ini, di tengah-tengah kolom dan baris ini, tulis saja lambang dolarnya. Tekan tombol shift dan tekan tombol 4. Nah, jadi E lambang dolar lalu 7. Setelah itu shift kali, lalu dikalikan jumlahnya 5. Nah, ketika kita enter, maka akan muncul hasil 22.500. Nah, jika kita tarik ke bawah,
maka otomatis harganya pun akan absolut atau tetap. Bisa disaksikan di sini. Nah, jadi kolom yang kedua sampai kolom yang keenam ini harganya juga sama, sudah dikalikan dengan harga yang 4.500 seperti itu. Ini fungsi dari absolut baris yang pertama, yaitu untuk mengalihkan hasil yang sudah tetap. Yang sudah ditetapkan di sini kan 4.500. Berarti untuk yang 7, 3, 4, 8 dan 6 ini dikalikan dengan 4.500 karena harganya sudah absolut atau sudah tetap. Nah, itu untuk absolut baris. Nah, kemudian yang kedua ada absolut kolom. Nah, absolut kolom itu sebenarnya agak sama dengan absolut baris, cuma perbedaannya bukan menarik ke bawah tapi menarik ke samping, bukan ke baris tapi ke kolom. Nah, untuk penerapan lambang dolarnya, kalau yang absolut baris tadi itu berada di tengah antara kolom dan baris, kalau pada absolut kolom itu berada di depan, di depannya kolom dan di depannya baris. Di sini langsung saja saya contohkan, tulis dulu sama dengan klik jumlah harganya yang sudah absolut atau ditetapkan. Nah, di atasnya, di depannya J6 ini, tulis saja lambang dolarnya, shift dolar seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu dikalikan dengan jumlahnya. Ketika kita enter, maka akan muncul hasilnya 22.500. Nah, jika kita tarik ke samping, maka jumlahnya pun akan sama atau tetap, yaitu absolut pada 4.500. Nah, seperti itu ya. Nah, itu merupakan penerapan dari absolut kolom dan juga absolut baris. Nah, lalu jika ada pertanyaan, misalkan penempatan lambang dolarnya dibalik, misalkan yang baris itu di depan sedangkan yang kolom di tengah, apakah bisa? Tentu saja tidak bisa karena sudah pas. Nah, misalkan di sini saya contohkan lagi ya, saya hapus saja dulu. Tadi kan kalau untuk yang absolut baris semuanya kan 4.500 dikalikan dengan yang namanya 5 ini. Nah, jika kita mengalihkannya secara kolom atau absolut kolom, maka hasilnya akan 0. Di sini langsung saja saya contohkan. Ini saya hapus saja dulu ya. Saya tulis saja sama dengan, lalu 4.500 ini. Nah, misalkan kita menerapkan lambang dolarnya di depan E7 ini, kita shift lalu 4. Nah, lalu kita kalikan dengan 5. Ketika kita enter, maka akan muncul hasil 22.500. Tapi ketika kita tarik ke bawah, maka hasilnya pun akan 0 atau tidak bisa karena ini menggunakan rumus absolut kolom bukan yang absolut baris. Seperti itu. Jadi ingat ya sobat NVDN, jangan dibalik. Kalau absolut baris itu rumusnya, saya ulangi lagi sama dengan klik dulu mana sel yang mau dikunci. Kalau sudah diklik, maka di tengah-tengah kolom dan barisnya ini tuliskan lambang dolarnya, shift lalu 4. Nah, lalu dikalikan dengan jumlah total barangnya. Di sini kan jumlahnya kan 5, kalikan saja 5 ketika kita enter. Nah, lalu ketika kita tarik ke bawah, maka hasilnya pun akan absolut atau tetap. Jadi kalau kita tarik ke bawah, maka otomatis 7 ini dikalikan dengan 4.500, 3 ini juga, 4 juga, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, seperti itu. Itu merupakan fungsi dari penggunaan absolut pada absolut baris dan absolut kolom, yaitu untuk memudahkan kita supaya kita dapat mengetahui harga pada suatu perhitungan atau suatu harga yang sudah ditetapkan dan tidak berubah lagi selnya, seperti itu. Nah, lalu untuk yang ketiga ada yang namanya absolut campuran. Nah, absolut campuran ini sebenarnya merupakan gabungan antara absolut kolom dan absolut baris. Nah, misalkan di sini saya contohkan, di sini ada suatu harga dan ada suatu jumlah, di mana jumlah ini ada jumlah A dan jumlah B. Nah, kita akan mengkalikan antara jumlah A dan jumlah B ini sehingga menghasilkan total A dan total B, tapi dengan harga yang absolut yaitu 4.500. Jadi jumlah A dan jumlah B ini harus kita kalikan dengan satu angka atau satu harga yaitu 4.500. Nah, kalau untuk absolut campuran, untuk penempatan lambang dolarnya itu berada di depan dan juga berada di tengah. Di sini langsung saja saya contohkan, klik dulu sama dengan. Nah, setelah ditulis sama dengan, lalu klik jumlah sel atau harga yang sudah ditetapkan sebagai harga tetap. Lalu di depannya, klik saja selnya, lalu di depannya tulis saja lambang dolarnya. Nah, lalu di tengah-tengahnya tulis juga lambang dolarnya. Nah, lalu kita kalikan dengan jumlah yang A yang pertama, lalu kita enter. Nah, maka jika kita klik, lalu kita tarik ke samping, nah lalu kita tarik lagi ke bawah, maka hasilnya pun tetap. Jadi semuanya angkanya dikalikan dengan harga absolut yaitu 4.500. Nah, seperti itu sobat NVDN. Bagaimana?
Sangat mudah sekali kan untuk mempelajari 3 rumus pada absolut, yaitu absolut baris, absolut kolom, dan juga absolut campuran. Ingat ya sekali lagi, kalau untuk absolut baris, itu penempatan lambang dolarnya itu berada di tengah antara kolom dan baris. Kalau absolut kolom itu berada di depan kolom dan di depan baris. Nah, tapi kalau untuk absolut campuran, itu lambang dolarnya berada di depan dan juga di tengah. Gitu, seperti itu Sobat NVDN. Bagaimana? Sangat gampang sekali bukan cara menggunakan rumus pada absolut di Excel kita. Nah, rumus absolut ini sangat berfungsi sekali untuk mempersingkat rumus pada suatu perhitungan atau suatu jumlah agar menjadi suatu perhitungan yang lebih efektif. Seperti itu ya Sobat NVDN. Bagaimana? Jika Sobat NVDN masih merasa belum paham dengan video tutorial kali ini, silakan ditanyakan di kolom komentar. Atau jika masih belum paham, silakan diulangi videonya supaya paham. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel NVDN Media. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat, dan salam Sobat NVDN.